Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh minggu ini, minggu yang keberapa ini tuh Pak? Ketiga, keempat? Keempat Pak. Ya, barusan yang ngebel itu Masjid Al-Mukhlisin Antapani. Seharusnya saya di sana Pak. Ya, dikarenakan dia tidak konfirmasi, saya lupa. Terus Pak Ade yang datang. Ya, kadieu we entos. Salah sah. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan kajian materi kita. Dan mudah-mudahan sedikit banyak apa yang dikaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Insyaallah materi yang akan kita bahas untuk subuh ini yaitu Al-Ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Halaman 71. Ada? Oh, error. Sebelum melanjutkan ke materi, sebagaimana yang sudah biasa dan seharusnya dilaksanakan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, untuk menyempurnakan magfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita meminta maaf, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita dianjurkan untuk senantiasa memohon maaf di antara kita. Sebab dosa-dosa yang sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan berpuasa, dengan melaksanakan salat selama di bulan Ramadan, salat khusus yang ada di bulan Ramadan, maka dosa kita dijamin oleh Rasulullah SAW akan diampuni atau akan mendapat pengampunan. Hadis yang berkaitan dengan puasa dan salat di bulan Ramadan, insya Allah ini hadis yang sahih, masyhur. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan hanya mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Begitupun hadis tentang salatnya, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita, salat kita termasuk yang mendapatkan magfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempurnaan pengampunan dosa itu adalah dosa yang berkaitan di antara kita yang disebut dengan hakul adami, hak sesama manusia. Kalau dalam masalah ini, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan seseorang
yang berkaitan dengan orang lain sebelum kedua orang tersebut atau orang-orang tersebut saling meminta maaf atau saling memaafkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Mangkanat ingdahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun shalih ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu amalun shalih ukhida min sayyiatihi fahummil alaih." Rawahul Bukhari. Artinya, mangkanat ingdahu madlamatun, barang siapa yang pada dirinya ada kezaliman, li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, baik itu bersangkutan dengan harga dirinya, menghina, mencemoohkan, memarahi, menghancurkan, merusak harga dirinya atau menebar kebencian dan lain sebagainya sampai merusak nama baik, itu kan berkaitan dengan harga diri. Au min syai'in, atau segala sesuatu apapun yang sifatnya dolim terhadap orang lain, memukul, mengambil hartanya, ngaheureyan pamajikanana, itu naon we pokona mah pidosaeun we. Fal yatahallalhu minhu, maka hendaklah meminta halal. Makanya setelah Ramadan biasanya ada istilah halal bihalal. Halal bihalal itu artinya halal dibayar halal, saling menghalalkan. Halal itu artinya apa? Iya, halal itu artinya apa? Anu kamari ku MUI rame teh pedah gamarna teh geuning. Ayo we rame arti halal we itu apa? Arti daripada halal itu Pak secara bahasa artinya halal itu artinya melepaskan. Halla yahillu halalan, artinya melepaskan. Ngudar cek urang Sunda. Halal itu. Menghalalkan artinya melepaskan. Ketika ada kedoliman kepada yang lain, maka hendaklah kita meminta supaya kedoliman itu dilepaskan. Kalau kita mah berarti meminta maaf dalam hal ini. Ya, al-yauma, di hari ini kata Rasulullah SAW, di hari ini itu adalah di hari ketika kita melakukan kedoliman itu. Di kita kalau halal bihalal itu dosana digugunuk we engke setahun sekali gitu nya. Leuheung lamun teu kaburu maot. Lamun kaburu maot repot. Tapi paling tidak untuk di bulan Syawal itu mengadakan atau melakukan halal bihalal, memohon maaf, ada yang langsung pada waktu itu ya, bisa langsung istilahnya di masjidnya langsung musopahah ada, di lapangnya langsung musopahah ada yang pulang dulu makan dulu saling mengunjungi juga ada. Anu teu kaburu mah digunukeun di masjid ngayakeun acara halal bihalal gitu teteh Haji. Ya. Itu penting sekali sebab maaf atau dosa yang bersangkutan dengan seseorang dengan orang lain tidak akan dimaafkan Allah kecuali ketika kedua orang tersebut saling memaafkan. Nah, oleh sebab itu untuk secara khusus ya pada kesempatan ini sebelum melanjutkan kajian saya memohon maaf kepada Bapak sekalian, jemaah sekalian, sebab sudah barang tentu ketika banyak berbicara itu banyak yang salahnya juga, yang tidak berkenan, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya, permohonan maaf ini menjadi wasilah sababiah hancurnya dosa kita yang berkaitan
ya, yang pernah dilakukan, yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang terasa atau yang tidak terasa, dan mudah-mudahan ketika kita dimaafkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus materinya al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Halaman 71 kalau di sini. Oh, ini sudah ke Jama' Qasar, terlalu jauh. Ke bawah. Ini materi yang selanjutnya masih mengenai toharoh. Kalau di awal-awal kita menjelaskan toharoh dari hadas kecil, ya, untuk materi sekarang kita masuk ke toharoh dari hadas besar. Dari hadas kecil, insya Allah kita sudah selesai dengan menjelaskan tentang wudhu. Sebab wudhu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas besar, ini yang dilakukan adalah mandi besar. Dulu saya sudah jelaskan bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari najis dan hadas. Suci dari najis dan hadas. Nah, hadas ini beda dengan najis. Kalau najis itu konkret, najis itu jelas, kelihatan, ya. Atau kalaupun tidak kelihatan, bisa dicium oleh indera penciuman, atau bisa dengan indera pengecap, ya, bisa dirasakan, bisa dilihat, juga bisa dicium. Nah, kalau masalah hadas ini sifatnya abstrak, ya. Hadas itu ada tapi tidak kelihatan, sehingga dalam mensucikan hadas tidak sama dengan najis. Kalau hadas itu langsung, kalau najis itu langsung di tempat yang bersangkutan. Apa saja yang kena najis, maka disitulah tempatnya untuk disucikan. Makanya secara definisi para ulama menjelaskan bahwa najis itu adalah sesuatu yang cara mensucikannya pada tempatnya. Apapun yang terkenai najis, maka di situ yang harus disucikan. Adapun hadas, hadirin hadirat rahimakumullah, dikarenakan hadas itu tidak kelihatan, maka definisinya oleh sebagian para ulama disebutkan bahwa hadas itu adalah sesuatu yang cara mensucikannya bukan pada tempatnya. Itu hadas. Seperti misalkan Bapak keluar angin, anginnya angin yang khusus spesial, ya, angin eksklusif itu, ya, keluarnya itu dari arah bawah, bukan dari atas. Kalau atas terab itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Oh, sendawa, gitu kan, keluar angin dah, ya, itu tidak membatalkan, ya. Tapi kalau keluarnya dari bagian bawah, ya, aromanya mau apa saja yang keluar di situ, yang penting keluar dari situ, maka itu menyebabkan kita punya hadas. Kelihatan tidak hadasnya? Tidak. Ya, sebelum keluar angin, setelah keluar angin, keadaannya sama seperti itu. Kecuali kalau hitutnya, kentutnya itu di hadapan umum itu ada perbedaan, wajah memerah sedikit. Itu, ya. Tapi kalau tidak ketahuan apa-apa mah, ya, di depan sebelum dan sesudah sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Bahkan kita tidak bisa menerka orang lain punya wudhu atau tidak. Orang lain juga tidak bisa menerka kepada kita punya wudhu atau tidak. Sebab sebelum dan sesudah wudhu tidak ada perbedaan. Nah, ketika terjadi hadas tersebut, kalau ingin supaya hadas tersebut suci, maka harus ada yang dibasuh
dengan melakukan wudhu. Ketika kita melakukan wudhu, sama sekali tempat keluarnya angin itu tidak diperhatikan. Aya nu wudhu ngumah bujur heula. Ya. Ketika berwudhu langsung saja yang pokoknya yang wajibnya itu wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, yang bersangkutan yang punya hadasnya itu tidak tersentuh sedikit pun. Makanya hadas itu definisinya sebagian para ulama mengatakan sesuatu yang cara mensucikannya bukan pada tempatnya. Begitupun hadas besar. Ya, hadas besar juga sama, tidak kelihatan. Walaupun ada istilah hadas kecil, hadas besar. Kecil dan besar ini bukan terlihat dari keadaan hadasnya. Kata saya tadi juga disebutkan kelihatan tidak hadasnya. Tidak kan? Tidak kelihatan hadasnya. Tapi kenapa ada istilah hadas kecil, ada istilah hadas besar? Hadas kecil dan hadas besar bukan berkaitan dengan kelihatan dan tidaknya hadas. Yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar ini dilihat dari cara mensucikan. Kenapa disebut hadas kecil? Sebab pekerjaannya pun kecil. Kenapa disebut hadas besar? Sebab pekerjaannya besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu. Hadas besar harus dengan mandi. Wudhu dengan mandi jelas kelihatan besar dan kecilnya pekerjaan yang dilakukan. Nah itu Pak. Nah di bab ini atau di pasal yang sekarang kita akan menjelaskan al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Al-ghuslu mandi besar, wa ahkamuhu dan hukumnya, wa anwa'uhu dan jenis-jenisnya mandi. Nanti insya Allah dijelaskan satu persatu. Nah, sebelum ke sesuatu yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan atau hukum yang menentukan tentang mandi, sebagaimana biasa kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan ghuslu. Ya, harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan ghuslu. Supaya dalam melakukannya atau dalam mempraktekannya itu tidak salah. Sebagaimana di dalam wudhu dulu sudah saya jelaskan juga ya, bahwa wudhu itu ada dua bagian yang berbeda cara. Ada yang dibasuh, ada yang diusap. Itu kan Pak? Di wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Membasuh dan mengusap tidak sama. Jangan sampai yang seharusnya dibasuh malah diusap. Kalau yang dibasuh malah diusap, maka tidak sahlah wudhu yang dilakukan. Sebagaimana ketika kita sudah menjelaskan tentang bab wudhu dulu. Nah sekarang bab mandi juga begitu Pak. Ini apa namanya? Yang harus dilakukannya itu adalah al-ghuslu, mandi, membasuh. Nah secara definisi huwa fil lughah sayalanul ma'i ala syai'i ayyan kana. Artinya ghuslu itu adalah sayalanul ma'i, mengalirkan air. Mengalirkan air. Berarti airnya harus mengalir, tidak boleh dispon. Namanya juga mandi, namanya juga membasuh. Maka harus sayalanul ma'i, mengalir airnya, ala syai'i, mengalirkan air, ala syai'i, di atas sesuatu, ayan kana, apa saja. Artinya secara bahasa yang disebut dengan membasuh adalah mengalirkan air terhadap sesuatu apa saja. Termasuk ketika Bapak misalkan membasuh motor, membasuh mobil, ketika ditanya sedang apa Pak? Keur ngadusan motor. Nah, keur ngadusan mobil. Keur ngamandian berarti itu Pak. Ya, beda dengan mengelap. Kalau mengelap, ya mengelap itu bukan memandikan, walaupun sama-sama basah, bahkan hasilnya sama-sama bersih. Tidak sama ya antara mengusap atau dengan membasuh. Nah secara syar'i, nah ini Pak, secara syar'inya yang dimaksud dengan ghuslu atau mandi itu adalah
Jiryanul ma'i alal badani biniyatin makhsusatin. Ini definisi apa namanya? Mandi besar. Jiryanul ma'i, jiryan itu berasal dari jaro yajri. Ya, jiryan. Jariyah. Apa artinya jariyah? Mengalir juga. Kita sudah mengenal ada istilah sodakoh jariyah. Sodakoh yang terus mengalir. Berarti jiryanul ma'i juga artinya mengalirkan air alal badani. Kalau guslu secara khusus itu adalah mengalirkan air ke badan. Biniyatin maksusotin dengan niat tertentu. Nah di sini Pak, fungsinya niat itu salah satunya untuk membedakan mana adat, mana ibadah. Sebab yang namanya mandi itu sudah menjadi adat. Sudah menjadi kebiasaan. Di antara kita, ya, di antara manusia pada umumnya itu pasti melakukan mandi. Dalam sehari minimal sekali, minimal Pak Ji. Ya, minimal sekali. Ya, umumnya 2 kali. Maksimal mah ya tergantung situasi dan kondisi saja. 2 kali itu umum Pak, 2 kali. Apalagi para pekerja atau ya orang-orang yang beraktivitas sebelum berangkat mandi, setelah pulang mandi. Kalau orang-orang yang nganggur itu biasanya isuk-isuk tara keluar kesang tara marani Pak, engkewe mandi nate. Ya. Ini survei membuktikan Pak. Ya, survei membuktikan. Ada tadi gawe iya santai we. Kayak mandi nate lohor. Ya, atau asar. Kadituna teu mandi deui we sakali we pokona malah gitu nya. Ulah jiga hayam teuing atau jiga doma teuing gitu nya. Ya umumnya 2 kali ya Pak, pagi dan sore biasanya gitu ya. Itu umum. Itu adat. Nah, yang dimaksud dengan guslu secara syar'i ini adalah mandi yang khusus. Dikarenakan mandi khusus tidak boleh sama dengan mandi biasa. Maka ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Jangan samakan mandi biasa dengan mandi luar biasa. Salah satu yang membedakannya di dalam definisi di sini ada biniyatin makhsusatin. Ada niat tertentu. Nah, maka jelas Pak, niat itu salah satu fungsinya adalah membedakan mana adat dan mana ibadah. Maka innamal a'malu binniyat. Mengalirkan air ke badan kita dengan menggunakan atau dengan memakai niat. Jangan sampai tidak niat. Nah, itu definisi mandi. Terus al-ghuslu masyru'un. Yang namanya mandi itu disyariatkan sawaun kana linadofah aw liraf'il hadas. Yang namanya mandi itu disyariatkan baik untuk kebersihan maupun untuk menghilangkan hadas. Sawaun kana syarton li ibadatin amla. Ya, baik itu mandi tersebut jadi syarat sahnya ibadah atau bukan. Yang penting namanya mandi disyariatkan. Untuk kesehatan disyariatkan, untuk kebersihan disyariatkan, untuk ibadah pun yang namanya mandi itu disyariatkan. Sehingga ketika kita melakukan mandi, maka insya Allah mandi yang kita lakukan itu berpahala. Walaupun hanya sekedar untuk membersihkan diri, ini berpahala Pak. Ya. Dalla ala masyru'iyatihi alkitab wa sunnah wal ijma'. Yang menunjukkan disyariatkannya mandi itu adalah kitab sunnah ijma'. Quran, hadis, ijma'. Kitab atau Al-Quran yang menjadi dasar adalah ayatun. Ini ada beberapa ayat. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayatnya sudah populer Pak. Ini ayat yang berkaitan dengan mandi atau membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin,
dan mencintai orang-orang yang bersuci. Yang dimaksud yang bersuci di sini adalah al-mutanazzihina anil ahdas. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari hadas wal akdar dan kotoran. Al-madiyah al-ma'nawiyah. Kotoran yang kelihat dan kotoran yang tidak terlihat. Sehingga ayat ini sifatnya umum, ya, baik itu bersuci dari hadas atau bersuci dari kotoran, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Insya Allah orang yang selalu mutatahhir, orang yang selalu bersuci, maka itu termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini logis, Pak. Orang yang bersih, orang yang suci itu dicintai. Jangankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita pun kita itu senangnya dengan sesuatu yang bersih-bersih. Mangga we bapak rerenengan jeung nu taramani. Ya, atau ngareneng we jeung nu taramani. Terus we rada aya semerbak. Aroma yang khas begitu, Pak. Menyengat itu, wah kelo ya. Lieur aing ngareneng jeung sia eta. Resep, Pak. Ya, bahkan ketika berkumpul itu sangat disunahkan sekali untuk mandi sebelumnya. Makanya sebelum berangkat Jumat, ya, sebelum berangkat sholat Jumat, berkumpul di tempat sholat Jumat, disyariatkan kita mandi dulu. Ya, cuman untuk orang-orang yang bekerja kayaknya juga susah, Pak ya. Pajinya, bakla. Apa nan di kantor perena jam ayeuna istirahatnya jam seberapa? Tengah 12 Pak Ji moal bisa. Paling geus samemehna we meureun sebelum berangkat mandi. Tapi dengan aktivitas itu keluar lagi keringat. Ya matak palebah dieu mah alus nu ngangur ngeunaheun ya. Ya. Makanya enaknya liburnya teh Jumaah atau Pak Ji tong Minggu. Duh. Aya abdi mah libur wae alhamdulillah. Itu Pak ya, jangan untuk Jumat saja, untuk acara-acara berkumpul itu disunahkan membersihkan diri itu ya. Termasuk nanti jenis-jenis atau apa mandi-mandi yang disyariatkan itu seperti apa saja. Insya Allah nanti ke depan. Wa amal hadis, adapun hadis, nah ini Pak, ahadisu, maka banyak juga hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya mandi. Minha marawahul Bukhari wa Muslim. Sebagiannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya lihat Pak. Hakun. Hak. Ya, hakun hak ala kulli muslimin. Wajib atas setiap muslim ayyag tasila. Mandi. Fi kulli sab'ati ayamin, di setiap 7 hari yauman 1 kali. Yagsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, di dalam 7 hari tersebut dia membasuh kepalanya dan membasuh jasadnya. Wa inda muslimin, dan di dalam teks yang ada di dalam kitab Muslim, hakun lillah, hak karena Allah. Wal murad bil hak huna annahu la yaliku bil muslim tarkuhu. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang tidak layak ditinggalkan oleh seorang muslim. Artinya mesti dilakukan minimal dalam 1 minggu 1 hari, jasadnya terbasuh semua dari atas sampai bawah. Paling tidak ulah eleh ku doma Garut. Lamun Bapak merhatikan tukang doma, dalam 1 minggu pasti doma tersebut akan dimandikan. Dan dia tahu ternyata dimandikannya hari Jumat. Ya. Nah, di wilayah ke sebelah sana tuh, Kaluhur, Katonggoh, orang Tonggoh itu kan banyak yang memelihara domba Garut. Kalau tidak percaya, Bapak lihat saja. Ya, dari mulai jam 8, jam 9, domba yang akan dijual, apalagi misalkan musim haji sebentar lagi, ya, musim kurban, itu dimandikan itu 1 minggu 1 kali, ya, di hari Jumat. Hebat begitu nama Sayyidul Ayam. Padahal domba moal jarumaahan. Ya, ngan yang ironisnya itu justru nu ngamandian domba na teu jumaahan deui Pak teh. Jika sebeleunan teh naudzubillah. Itu Pak.
doma wae saminggu sakali gitu nya. Dan dalam waktu 1 minggu ini hakun alal muslim, hakun lillah. Artinya sesuatu yang mesti dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Minimal saminggu sakali ya mandi. Di luhur ka handap wayahna kudu dibersihan. Sebab memang biasanya kalau mandi keseharian dari badan saja, kepala tidak, ada sebagian yang ditinggalkan. Itu misalkan ya. Nah, dalam 1 minggu gosok. Tapi alhamdulillah untuk kita kaum muslimin, masya Allah, dalam hal mandi melebihi yang dianjurkan. Alhamdulillah. Sebab dalam 1 minggu yang aktivitasnya masih intensif itu ya minimal seberapa minggu Pak Ji? Ngereyeh. biasana gitunya cenah geus kolot kieu mah. Saminggu teh sakali we nu kaliwatna. Sakali nu kaliwatna kabina-bina teuing. Ya 2 3 misalkan gitu ya. Itu mesti saja terbasuh dari atas sampai bawah. Begitu Pak ya. Alhamdulillah. Maka dari sisi kebersihan, dari sisi kesehatan umat Islam itu insya Allah Pak sebetulnya dengan disyariatkannya mandi seperti ini, masya Allah. Ya, sudah sesuai, sudah cocok. Itu diantaranya. Selanjutnya, wahamalahul ulama ala ghusli yaumil Jumat. Dan sebagian ulama mengikutkan hadis ini, ya masuk kepada hadis tentang mandi Jumat. Sebab Jumat seminggu sekali, maka disyariatkan di hari Jumat itu mandi. Ya, wasayati mazidun minan adillah fi maudihya. Dan insya Allah nanti ke depan akan ada tambahan dalil-dalil pada tempat pembahasannya ya minal bahsi insya Allah. Amal ijma, adapun ijma kesepakatan para ulama, palakod ajma'a a'immatul mujtahidun, sudah sepakat imam-imam ahli ijtihad ala annal gusla, sesungguhnya mandi linadopah untuk kebersihan mustahabun, itu disunahkan. Wal ghuslu li sihatil ibadah wajibun, mandi untuk sahnya ibadah adalah wajib. Wala yu'rafu fi hada mukhalif, dan tidak dikenal dalam masalah ini perbedaan pendapat. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di antara imam-imam madhab bahwa mandi keseharian untuk kesehatan, untuk kebersihan itu disunahkan. Kalau mandi yang berkaitan dengan sahnya ibadah itu hukumnya wajib. Nah begitu Pak. Makanya insya Allah mandi setiap hari yang kita lakukan, kita akan mendapat pahala Pak. Akan mendapat pahala. Cuman setelah kita tahu dalilnya sekarang ini. Ya iya Pak. Kan amal itu berpahala ketika pakai apanya? Ilmunya. Sebab selama ini kita menganggap bahwa mandi kita itu adalah kebiasaan saja. Padahal ternyata disyariatkan. Ternyata oleh agama pun dianjurkan. Ketika kita melakukan anjuran agama, maka akan berpahala. Tah di dieu Pak. Ya, untung nak daek ngaji teh. Untung nak daek tolabul ilmi teh. Ya, banyak amalan-amalan yang sebetulnya kita sudah melakukan, tapi tidak tahu bahwa ini adalah ibadah. Tidak tahu bahwa ini adalah disyariatkan. Kalau tidak tahu berarti yang dihasilkan hanya yang dia pikirkan saja. Dia mandi hanya untuk kesehatan, dia mandi hanya untuk kebersihan, maka yang dihasilkan sehat dan bersih saja, pahala tidak ada. Itulah bedanya ilmu. Maka hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Dulu Pak, dulu kita diajarkan untuk menggosok gigi. Ya, sejak kecil kita dicontohkan untuk menyikat gigi dengan tujuan apa? Supaya bersih. Itu saja. Supaya giginya sehat, supaya bersih. Insya Allah sehat dan bersihnya hasil. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan sekali, ya, menggosok gigi. Berarti menggosok gigi masuk syariat, masuk ibadah. Ketika kita tahu bahwa ini ternyata sangat disukai Rasulullah dan Rasulullah
tidak pernah melakukan tidak pernah meninggalkan yang namanya menggosok gigi, maka ketika kita melakukannya atas nama atau atas dasar mengikuti Rasulullah, maka itu adalah sunnah dan berpahala. Ya, orang yang tidak tahu bahwa nyikat gigi itu berpahala, maka dia akan hanya mendapatkan sehat saja. Dia akan mendapatkan bersih saja, pahalanya tidak. Nah itulah Pak, keuntungan yang talabul ilmi setelah tahu, maka setelah itu dia melakukannya insya Allah akan mendapatkan pahala. Tah mani ti ayeuna maka hareup insya Allah Pak. Aya pahala. Nah atau dari semenjak Bapak tahu bahwa ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat aja para ulama bahwa mandi untuk kesehatan sunnah, mandi untuk sahnya ibadah itu hukumnya wajib. Nah, terus saya singkat saja ini Pak, hikmah disyariatkannya, wa hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya mandi itu banyak. Lil gusli hikamun kasiratun wa fawaidu muta'addidatun. Untuk mandi itu ya hikmahnya banyak, faidahnya juga banyak. Di antaranya yang pertama husulus sawab. Nih, husulus sawab, hasilnya pahala mandi itu. Ya, husulus sawab. Kenapa? Sebab li'anal gusla bil makna syar'i ibadatun. Sebab mandi ya di dalam syariat itu adalah ibadah. Idfihi imtisalul amri syar'i. Sebab di dalam mandi itu ada pelaksanaan perintahan syara. Itu ya, wa amalun bihukmihi, dan mengamalkan hukum syara. Wa pihada ajrun azimun, di sini ada pahala yang besar. Jadi mandi itu insya Allah berpahala. Maka sing minang atau mandi apa kadinya. Yang kedua husulun nadofah. Ngomong apa? Yang hadis yang pertama itu Rohul Muslim itu sudah paham Pak ya? At-tohar at-tuhur satrul iman. Suci itu, bersih itu sebagian dari iman. Atau an-nadofatu minal iman. Padahal hadisnya itu adalah at-tuhur satrul iman. Suci itu sebagian dari iman. Rawahu Bukhari. Muslim. Itu. Yang kedua husulun nadofah. Hasil kebersihan. Udah ya, hasil kebersihan. Ini sudah logis, tidak perlu saya baca. Ya, hadisnya yang tadi juga sudah sama. Yang ketiga, husulun nasyat. Hasil semangat. Segar. Wah, gitu Paknya. Segar, jag deui mun ceuk urang mah gitu ya. Husulun nasyat. Sebab memang sebelum mandi nguluwut, setelah mandi mah cenghar. Nah gitu ya. Wajah pun beda Pak. Hudang sare mah kusut. Ya, hudang sare mah geus dimandian mah jika diistrika kinclong gitu tah. Brai begitu katingali lah. Beungeut can mandi jeung beungeut geus mandi katingali. Ya, beungeut anu wudu, beungeut jeung nu teu wudu beda kelihatan. Ya makanya 3 hikmah ini akan dapat dihasilkan. Yang pertama mendapat pahala, yang kedua bersih, yang ketiga itu semangat, segar. Nah itu hikmahnya. Nah selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus tahu dulu aksamul gusli, pembagian adus, pembagian mandi besar. Wal guslu kismani, guslun mafrudun wa guslun mandubun. Mandi itu ada 2. 1 mandi wajib, 2 mandi sunnah. Ya, mandi sunnah. Aya anu wajib, aya anu sunnah. Gitu nya. Aya anu makruh, aya anu haram kadituna mah lamun di jelaskeun. Nah sababna al hukmu yaduru ma ilatihi. Nah, hukum itu berjalan berputar sesuai elatnya atau motifnya. Bisa haram mandi? Bisa. Bisa haram mandi Pak. Ya. Sedang sakit, tidak boleh kena air, memaksakan mandi, haram tak mandi. Ya. Nanti di bab tayamum ada kejadian di zaman Rasulullah SAW ketika seseorang sahabat dalam peperangan terluka, dia istirahat, ketika terluka dia mimpi basah. Ya, mimpi basah dan dia
memaksakan mandi akhirnya meninggal. Ya, dengan mandi itu gerakan lukanya terkena air, akhirnya dia tidak tahan meninggal. Rasulullah sampai di situ ada istilahnya apa? Menegur para sahabat yang lain. Kenapa tidak dicegah? Kenapa tidak dilarang? Itu ya. Makanya ada mandi yang haram. Seperti itu tah haram teh. Temenang kena cai dipaksakeun kena cai. Haram mandina. Aya nu makruh aya. Naon makruh mandi mineng teuing. Sapoe 5 kali hoyuh we mandi. Ya ngahamurkeun cai, ngahamurkeun sabun eta teh. Makruh eta kabina-bina teuing gitu. Melampaui batas itu namanya, ya. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh Caca Handika, mandi kembang tengah malam jangan kau lakukan kan gitu Lin. Tengah poting mandi di kabina-bina teuing. Mandi kembang lagi. Aya deui nu haram teh nya. Ngamandian awewe batur. Teu balik. Ieu mah jiga dukun we nu hayang payu geuningan awewe nya dimandian ku dukunna dimandian kasebelahan terus tunjung. Jadi payu ku dukun heula eta mah diopi nurus tunjung teh. Eta mandi haram. Dukun. Nah, yang disyariatkan itu dua, Pak. Wal guslu kis mandi itu ada dua, guslun mafrudun wa guslun mandubun. Mandi yang fardu, mandi yang sunat. Nah, al guslul mafrud, mandi besar atau mandi yang wajib itu adalah, ini definisinya Pak. Mandi besar, mandi yang wajib itu adalah huwa alladzi la tasil ibadah al mubtakirah ila tuhri badanihi ida wujidat asbabuhu. Yang dimaksud dengan mandi wajib itu adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpa mandi itu. Ya. Mandi yang tidak sah ibadah tanpa mandi tersebut. Itu namanya mandi wajib. Salat, syarat sahnya itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika hadas kecil bisa dilakukan, tapi hadas besar belum hilang, maka sholat tidak bisa dilakukan. Tidak sah sholat tanpa mandi tersebut. Maka disebutlah mandi wajib. Sebab ketika tidak mandi, maka ibadah tidak akan sah. Jadi mandi wajib itu definisinya simpel Pak. Alladzi la tasil ibadah al-mubtakirah ila tuhri badanihi. Ya. Mandi yang tidak sah ibadah tanpa mensucikan badannya. Ya, ketika tidak dilakukan maka ibadah yang dilakukan tidak sah. Tapi mandi ini Pak, mandi wajib ini ida wujidat asbabuhu, kalau ada sebabnya. Sebab tidak akan diwajibkan mandi kalau tidak ada sebabnya. Mandi wajib berkaitan dengan sebab. Apa saja sebabnya? Yang pertama aja dulu Pak, al janabah. Apa Pak? Janabah. Janabah itu hadasnya Pak. Orangnya junub. Harus bisa membedakan Pak. Janabah itu hadasnya. Ya, orangnya junub. Dan kebetulan junub ini kalimatnya umum Pak. Mau laki-laki, mau perempuan, ya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak, itu tetap bahasanya junub. Ya, bahasanya junub, orangnya. Kalau hadasnya adalah janabah. Itu ya. Yang pertama itu sebabnya adalah janabah. Nanti ada haid, ada wiladah. Maka di sini saya jelaskan, angkat asbabuhu al janabah, al haid, wal wiladah, wal maut. Ini dipersingkat Pak, ada 4. Kalau di kitab fikih, kitab yang kecil itu ada 5. Ya, kenapa ada 4? Sebab yang 2 dianggap sama. Penyebab wajib adus itu ada 4. Yang pertama janabah, yang kedua haid. Nah, haid itu nanti ada dengan yang nipasnya. Haid dengan nipas dianggap sama. Wal wiladah melahirkan, wal mautu dan
maut. Kalau tidak ada salah satu sebab ini, mandi tidak diwajibkan. Ya, ini mandi wajib saja, janabah, haid, wiladah, dan maut. Cuman maut juga ini wajibnya Pak, bukan kepada mayitnya. Wajib mayit itu tidak wajib mandi. Wajib mayit mah, wajib mandi. Nah, dimandikan, berarti ini mah wajibnya kepada kita yang masih hidup. Tak ada bisi mayit kemandian, we abdi we sorangan cari cing we cenah gitu. Lamun aya mayit nu mandi mah tuh bubar sarerea urun. Wal maut ya. Ini hanya untuk yang hidup dan wajibnya nanti ini istilahnya adalah kifayah. Artinya boleh gugur kewajiban yang lain ketika sebagian melakukan. Cuman pahala yang dapat adalah yang memandikan saja yang melakukan, yang menonton tidak. Janabah, apa itu janabah Pak? Makna janabah ya fil asli maknaha al bu'du. Nah ini harus tahu juga Pak. Janabah secara bahasa maknanya bu'du. Bu'du itu jauh. Maka orang yang punya hadas janabah yang disebut dengan junub itu dalam kondisi jauh. Jauh apa Pak? Nah ini maknanya jauh, para ulama banyak menjelaskan. Ya, jauh dari pelaksanaan ibadah. Artinya tidak boleh dulu melakukan ibadah. Harus menjauhkan diri untuk melakukan ibadah. Sebab melakukan pun tidak sah kalau hadasnya tersebut tidak hilang. Yang kedua, makna bu'du atau jauh itu ya dikarenakan malaikat rahmat tidak mendekat orang yang junub. Makanya para ulama dalam hal ini Pak ya mensyariatkan atau mensunnahkan mandi junub itu jangan dilamakan setelah melakukan. Nah, makanya Bapak harus mencari waktu dan situasi yang kondusif. Waktunya itu jangan terlalu masih siang teuing. Ima jam 8 geus atuh kaburu sare. Sebab para ulama pada saat itu Pak menjelaskan bahwa makruh hukumnya mandi dalam keadaan kita junub. Nah, langsung tidur dalam keadaan junub. Maka yang disunahkan itu waktu sahur, Pak. Maksudnya ngarah teh hese Pak, beres mandi terus we salat pan ngeunaheun. Atawa geus beres subuh tah gitu. Iya, benar. Ya, sebab memang banyak para ulama ini hampir sepakat Pak, yang saya ketahui, yang saya pernah baca itu hampir sepakat baik ulama fikih maupun ulama tasawuf gitu. Ya, makruh eta teh lamun bada magrib teh. Itu kira-kira tuh bada magrib teh kira-kira. Pada maghrib atau pada isya ya kene ngorak kene gitu teh ya nya can janari gitu jabaning budak harirup kene teh gitu kan. Nah, itu makruh Pak ya. Ada sebetulnya Pak bab khusus tentang itu ya, kajian tentang itu. Ada satu kitab kecil, kitabnya itu Fathul Ijar, waktu tempat itu ternyata mempengaruhi hasil. Mempengaruhi hasil Pak ya. Saya sarankan saja, ini yang saya ketahui, kalau bisa malam minggu dan malam Sabtu itu jangan dilakukan. Teu paksa-paksa teuing mah. Mun teu merengseng teuing Pak ya. Malam Sabtu, malam Minggu itu kalau jadi dari hubungan tersebut efek ke anaknya, naudzubillah min dzalik Pak. Ya. Itu bakal bararaong jeung jadi koruptor. Tah nu jadi koruptor teh bangsat eta teh meureun jadina malam Minggu kawasna teh, kawasna.
Ada dalilnya Pak. Ya. Yang bagus itu malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pak, tangguhkeun sakadap. Ketika jadi dari hasil malam Jumat dijamin anaknya itu akan jadi hafid Quran. Nah, anu hafid Quran berarti teteh jadina malam Jumat. Itu di kitab Fathul Ijar Pak dijelaskan seperti itu. Ya, yang jadinya malam Kamis jadi ahli ilmu dan lain sebagainya. Banyak Pak. Tong dibahas lanan. Ya aya babusus ya dong. Ya. Aduh, jika nama kudu jieun jadwal baru ya. Tesi khusus sih, khusus. Aduh, masya Allah. Ada Qurratul Uyun, ada Fathul Ijar juga. Itu adab-adaban, adab-adab ketika kita melakukan hubungan suami istri. Ya, itu ada sunnahnya. Kamu kusimpulan dijarahkan mah jeung gaya-gaya nage aya apa teteh sabenerna mah. Ongke deui lah nu kitu mah kan. Tong. Itu Pak ya. Itu yang pertama adalah janabah atau junub. Janabah itu hadasnya, junub itu orangnya. Ya, disebut janabah itu maknanya adalah jauh. Yang pertama jauh itu maksudnya jangan melakukan ibadah. Yang kedua jauh yang dimaksud adalah ternyata malaikat rahmat tidak mendekat kepada seseorang yang sedang junub. Maka salah satu solusi oleh para ulama disebutkan ketika kalau kita misalkan melakukannya sebelum jauh di waktu subuh, sebelum tidur disunahkan wudhu dulu. Setelah junub, ya kalau mandi misalkan agak repot juga, sebelum tidurnya dibersihkan, wudhu dulu, baru tidur. Itu salah satu solusi yang harus dilakukan. Orang mah boro-boro tidur ngebebengkang we geus saripuh duanana teh kitu tanya. Apaan abdi mah make ieu nu dibaca. Tai teh pengalaman para wargi sadayana. Tak untung we ngaji gitu eta teh ya. Tuh. Tapi yang pernah saya alami begini Pak. Ketika mau tidur wudu deui ngadur semangat deui teh Pak. Ye nah cing teh teh. Beres. Cengar deui cenah itu ya. Keun we heulanan ya. Habis subuh bagus. Gitu. Yang makruh ya, yang kurang bagus itu pada maghrib. Itu makruh. Terus ya yang tadi malam Minggu, malam Sabtu goreng kita. Ya. Terus malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Batur takbiran ye. Kumaha? Doa leg. Ayo, adon takbiran nu lain-lain. Balas dendam. Itu ya. Siang-siang boleh. Nanti yang disunahkan itu ada sesi yang khusus ya. Tong tok ayeuna lah ke dieu. Soalnya bab kawin di dieu oge insyaallah. Begitu Pak. Itu janabah ya. Janabah itu penyebabnya dua. Bentar Pak. Janabah penyebabnya dua. Yang pertama dibuka. Asbabuha ya walil janabah sababani. Janabah itu penyebabnya dua. Yang pertama nujulul mani, keluar air mani. Ya, ini keluar air mani ini baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan apa saja? Dalam keadaan tidur, ya dengan melalui mimpi atau dalam keadaan melek, kudang, sebab dioprek, ya atau terlalu banyak khayalan.
ya terbangnya sampai gajeleng kita misalkan ya, titat nanti tibubur anyat misalkan keluar gitu ya, maka itu status orangnya adalah junub, hadasnya janabah. Yang kedua sebabnya itu jima, ya persingkat di waktunya ya. Yang kedua itu jima. Itu jima beda aja dengan nuzulul mani. Begini Pak, jangan salah paham nih ya. Jima itu artinya adalah berkumpul, yang menjadikan wajibnya adus itu bukan sampai selesai. Awas, jima itu tidak sampai selesai Pak. Wajibnya mandi itu adalah idal takol khitanani, ketika dua bekas disunat bertemu, itu sudah wajib adus walaupun tidak selesai. Sababku sabab ba'da subuh ya sebab ya. Misalkan ya mah. Ya karek geter. Masya Allah, naudzubillah. Aya tamu Pak RT keketrok deh ya. Assalamualaikum. Ya. Karek digas aya nu ngajak ngagoes. Atupan dicabut deui tah geus we teu dituluykeun nya gitu kan tidak selesai. Jangan punya anggapan dengan tidak selesainya itu tidak wajib mandi. Ini yang jadi hukumnya harus dimengerti ya. Jadi wajibnya mandi besar dengan jima itu hanya dikarenakan iltiqaul khitanaini, bertemunya bekas dua disunat. Mana batasnya? Hasyafah. Apa itu hasyafah? Hasyafah itu kepalanya. Nih, kalau ini contohnya kan tidak jauh ini ya. Nah, ini dari sini ke sini namanya zakar. Zakar, full itu zakar. Dari ujung sampai pangkal itu zakar. Nah, pas kepalanya ini, inilah yang disebut dengan hasyafah. Jadi kakarasakio oge. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, masya Allah. Allahu Akbar. Dan itu wajib adus. Walaupun nanti tidak dilanjut sebab selera hilang. Tak kehul teh gitu ya. Walaupun selera hilang tidak dilanjutkan tetap wajib adus, wajib mandi. Jadi hasafah. Idkhalul hasafah fil farji gitu kalau dalam bahasa sapina itu. Ya. Jadi teu kudu laput wae. Jadi walau segini juga itu sudah wajib mandi. Itu jima namanya, Pak. Ya, jadi jima itu bukan sampai selesai saja. Kalau sampai selesai ya jelas air maninya keluar, ininya juga masuk ya sudah wajib mandi itu mah. Doble. Cumpon syarat eta mah gitu nya, cumpon syarat sekali. Nah, itu janabah itu keadaannya satu keluar mani, yang kedua jima. Walau min ghairi nujulil mani, walaupun tidak keluar air mani tetap saja disebut dengan jima, itu namanya Pak ya. Hasafah itu yang dimaksud. Makanya kalau para ulama dulu itu ahli kasyaf, mukasyafah, urang mah mukahasyafah. Tak itu urang mah bedana teh nya. Itu para ulama dulu itu mukasyafah. Kasyaf artinya rahasia-rahasia yang pada umumnya orang tidak tahu, dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukasyafah, ahli kasyaf. Nah, urang mah muka hasyafah. Itu urang. Aduh, ya ahli hasyafah. Begitu weh, ingat nanti geranya, masya Allah. Begitu Pak ya. Itu mungkin untuk yang pertama. Sebab ini kalau saya baca hadisnya juga si Bapak bisa katutuluyan. Sebab ini ada salah satu gaya yang disebutkan di sini. Gitu. Nanti insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, diberikan waktu yang leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.